mujizat sertai tiap langkahku. Shalom Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Kristus. Kita mengucap syukur kalau sampai hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita kembali beribadah secara online. Sebelum kita lebih jauh lagi melangkah dalam hadirat Tuhan, terlebih dahulu kita persiapkan hati kita masing-masing. Kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, atas kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami boleh kembali beribadah Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami boleh mempersembahkan kepadamu Tuhan yang terbaik, pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik, hati kami yang terbaik kami bawa dalam hadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami dengan urapan-Mu, penuhi setiap kami dengan Roh-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus penuh dengan sukacita yang dari surga, sehingga kami boleh memberikan Tuhan sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Tuhan Yesus bersatu hati, kami akan memuji Engkau, kami akan menyembah Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada saat kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, Engkau ada di atas pujian kami. Engkau memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang ambil alih Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Raja mulia dan luhur,
raja di atas segala raja. Engkau raja yang luhur, Engkau yang layak dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Engkau Allah yang ajaib buat kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Karya-Mu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Bapa di surga, pada hari ini Tuhan, keajaiban-Mu Tuhan turun atas setiap kami. Amin. Engkau memulihkan kehidupan kami. Amin. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan bersorak-sorai memuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur dan kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan satu pujian. Ajaib, sungguh Engkau ajaib. sepanjang hidup kita merasakan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang selalu dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita serahkan seluruh kehidupan kita, pikiran kita, hati kita, telinga kita, supaya Tuhan mengurapi dan kita bisa mendengarkan dengan baik dan firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyembah Engkau Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang kami sudah persembahkan ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami percaya Tuhan setiap pujian penyembahan ini Tuhan Yesus menjadi satu persembahan yang kudus, menjadi persembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami akan mempersiapkan hati kami. Biarlah Engkau membajak setiap hati kami masing-masing untuk menjadi satu tanah yang subur, untuk menerima firman-Mu, dan firman itu akan tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu yang Kau sudah persiapan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Penuhi hamba-Mu dengan urapan-Mu Tuhan. Berikan kekuatan buat hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, apa yang disampaikan hamba-Mu, satu pesan yang dari Engkau untuk setiap kami yang mendengarkannya. Biarlah firman itu Tuhan Yesus akan menuntun setiap langkah kami, akan memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan sambut firman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan
masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat, sekali lagi katakan, sungguh ku percaya Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Sisa masih ada bagiku. Sisa masih ada bagiku. Sisa masih ada bagiku. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kita hari ini. Dan hari ini saya berharap kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, kita semua ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari beberapa ayat yang terdapat di dalam kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung ditulis oleh Salomo, penulis yang sama dari kitab Amsal dan juga kitab Pengkhotbah. Akan tetapi, kitab Kidung Agung ini jarang dikhotbahkan karena isinya seperti rayuan gombal begitu. Bahkan sedikit porno. Akan tetapi, kita juga harus membahasnya karena kitab Kidung Agung ini sudah dikanonkan dan diputuskan sebagai firman Allah juga. Nah, Salomo mempunyai 60 permaisuri dan 80 selir. Ditambah lagi gundik-gundik yang tidak terbilang banyaknya. Akan tetapi, di antara semua seribuan wanita yang mengelilinginya itu, ada satu permaisuri yang sangat istimewa, yang Salomo jatuh cinta. Kemudian melamar dan meminangnya, bahkan berbagai tafsir menyebutkan bahwa Salomo mengadakan pesta pernikahan yang agung untuk permaisuri yang satu ini. Salomo setia dengan istrinya yang satu ini untuk jangka waktu yang cukup lama. Nah, pertanyaannya, mengapa Salomo mempunyai istri lebih dari satu? Banyak alasan yang bisa kita dapatkan. Karena pada waktu itu, teologi keluarga memang belum menangkap kehendak Allah tentang pernikahan seperti pada zaman gereja mula-mula. Abraham, Daud, Yakub, dan yang lain-lainnya juga beristri lebih dari satu. Lalu alasan yang lain, setiap raja dari negeri seberang datang ke Yerusalem. Mereka memberikan upeti tanda persahabatan, yaitu wanita-wanita cantik dari negeri asalnya. Dalam kitab Kidung Agung, pasal yang ke-6 ayat yang ke-13, Salomo menyebutkan nama permaisuri itu, yaitu si gadis Sulam. Nah, untuk si gadis Sulam inilah seluruh kitab Kidung Agung ditulis. Bahkan juga kemungkinan Amsal pasal yang ke-31 ditujukan kepadanya. Dari berbagai ayat yang nanti kita akan bahas, jelas kelihatan bahwa Salomo mencintai si gadis Sulam ini lebih dari gadis-gadis yang lain. Bahkan dalam satu kurun waktu tertentu, Salomo hanya berhubungan suami istri dengan si gadis Sulam ini. Salomo berkata, "Engkaulah satu-satunya merpatiku, kekasihku, dan ungkapan-ungkapan lainnya." Saya akan membahas kitab Kidung Agung ini sesuai dengan tafsir yang berlaku secara umum, bahwa kitab ini merupakan syair Salomo untuk si gadis Sulam,
dan pantun atau lagu atau syair atau kidung di antara mereka berdua. Kekristenan ini memang unik. Penggambaran hubungan Allah dengan manusia seperti yang ada di dalam kekristenan tidak dijumpai di dalam agama manapun di dunia ini. Dan bagi saya cukup mudah dimengerti. Mengapa demikian? Karena kekristenan bukan salah satu agama, tetapi hidup baru di dalam Kristus. Allah sendiri yang mewahyukan, yang mengajar bagaimana kita berhubungan dengan Dia. Firman Allah melalui tulisan Paulus dalam kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-33. Mengajar dengan sangat teliti bagaimana kita harus berhubungan antara suami dengan istri. Kewajiban dan tanggung jawab suami dan istri juga ditulis di situ. Dan yang menarik, setelah mengajar tentang hubungan suami istri ini, firman Allah mengakhiri perikop ini dengan satu pernyataan yang ada di ayat yang ke-32. Dikatakan, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Hubungan Kristus dan jemaat diumpamakan seperti hubungan suami dan istri. Dalam ayat yang lain, Paulus juga menuliskan bahwa aku mempertunangkan engkau dengan mempelai surgawi, yaitu Kristus. Kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali disebut juga sebagai pesta kawin anak domba. Malaikat akan bersorak di akhir zaman dalam kitab Wahyu bahwa pengantinnya telah siap sedia, dan yang dimaksudkan di sini adalah gerejanya. Pernikahan adalah lambang hubungan Kristus dengan jemaat dan jemaat dengan Kristus. Jadi, jika pernikahan seseorang tidak benar, saya berani pastikan hubungan dengan Tuhannya juga tidak benar. Jika seseorang tidak bisa mengasihi, tidak bisa mengampuni suaminya atau istrinya yang dilihatnya, yang pernah dicintainya, maka dia juga pasti tidak bisa mencintai Tuhan. Jadi, kalau toh aktif dalam pelayanan, maka pastilah itu cuma pelarian. Kalau dia berada dan berbicara dua arah dengan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menyuruhnya untuk mencintai suaminya atau istrinya. Hubungan suami istri adalah lambang hubungan jemaat dengan Kristus. Nah, dengan kerangka pemikiran ini, Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-32 tadi, kita akan membahas kitab Kidung Agung. Dalam kitab Kidung Agung, pasal yang pertama, ayat 15 dan 16, kita baca. Kidung Agung, pasal yang pertama, ayat 15 dan ke-16, berbunyi demikian. Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Lalu dalam ayat yang ke-16, lihatlah, tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk pertiduran kita. Dalam Kidung Agung, penuh dengan pujian antara Salomo dan gadis Sulam. Kita bisa mendapatkan dalam pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 sampai ayat yang kedua, pasal yang kedua ayat yang ke-7. Juga dalam pasal yang ke-5 ayat yang ke-9. Bahkan seluruh pasal yang ke-6 hingga pasal yang ke-7 ayat yang ke-5. Penuh dengan puji-pujian di antara mereka. Nah, mengapa Salomo begitu mencintai gadis Sulam? Salah satunya karena dia adalah seorang istri yang senang memuji suaminya. Kalau seluruh kitab penuh dengan saling memuji, maka itulah pola komunikasi di antara mereka. Itulah pola komunikasi yang seharusnya dilakukan di antara suami dan istri. Karena pujian adalah merupakan apresiasi. Pujian memberikan motivasi. Pujian memberikan penerimaan. Pujian memberikan rasa senang bagi yang menerimanya.
merasa dihargai. Dan itu memberikan satu dorongan yang sangat kuat untuk orang yang menerima pujian, untuk melakukan lagi hal-hal yang membuat dia menerima pujian. Nah, suami istri disatukan dalam pernikahan untuk saling memuji. Bukan untuk saling menyerang, bukan untuk saling menyalahkan. Ada pasangan yang bertengkar, bahasa Jawanya udruk-udrukan, berdebat hanya untuk sampai pada kesimpulan, kamu yang salah. Ada kisah suami di dekat rumah saya, pada waktu saya tinggal di Surabaya, yang akhirnya menyeleweng. Dan banyak orang terkejut, karena dia serong dengan wanita yang tidak lebih cantik dari istrinya. Bahkan kita sering menemuinya. Ada yang menyeleweng dan akhirnya menikah dengan pembantunya. Dan mayoritas suami yang menyeleweng memiliki istri yang selalu mencela suami dan tidak pernah memuji suaminya. Menyalahkan suami dan suaminya selalu dalam posisi yang salah. Istrilah yang benar. Istri yang dominan, punya visi sendiri, punya rencana sendiri, punya cita-cita tersendiri, punya penghasilan sendiri, punya usaha sendiri. Istri yang kesukaannya berdebat, bertengkar, ketus, bahkan cerewet, mulutnya tajam dan pedas. Nah, dengan istri yang semacam ini, Salomo menulis di Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-9. Lebih baik tinggal di sudut sontoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Paulus berkata dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Allah mengasihi jemaat yang memuji dengan roh dan kebenaran. Allah mengasihi jemaat yang memuji karena mengasihi Tuhan. Bukan karena jadwal, bukan karena tugas, bukan karena sedang beribadah, tetapi karena memang sudah menjadi gaya hidup atau pola hidup dan tujuan hidupnya itu memuji dan menyembah Tuhan. Ada suami istri yang tampil rukun di depan umum, tampil rukun di gereja, tetapi saling mengutuk dan bertengkar setiba mereka di rumah. Ini bukan saling memuji yang menjadi pola hidup mereka. Ada jemaat yang memuji Tuhan di gereja, tetapi menggerutu, mengomel, tidak bersyukur, bahkan menghujat Tuhan begitu keluar dari gereja. Ini juga bukan jemaat mempelai. Puji memuji juga berarti ada dua aspek, dua arah. Memang banyak orang, jemaat dan gereja memuji Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita juga dipuji oleh Tuhan? Di dalam kitab Wahyu, pasal yang kedua dan ketiga, ada surat yang ditujukan kepada 7 jemaat. Dan kita menemukan ada celaan dari Tuhan kepada jemaatnya, dan ada pujian Tuhan dari jemaatnya kepada jemaatnya. Jadi, periksalah hidup saudara, periksalah gereja saudara, periksalah jemaat saudara dengan daftar celaan dan nasihat yang diberikan oleh Tuhan. Kepada jemaat Efesus, Tuhan mencela karena mereka sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Kepada jemaat di Smyrna, Tuhan memberikan nasihat untuk tidak takut dan tetap setia. Kepada jemaat di Pergamus, Tuhan mencela karena ajaran-ajaran sesat. Kepada jemaat di Tiatira, Tuhan juga mencela tentang nabi palsu dan perzinahan. Kepada jemaat di Sardis, Tuhan mencela karena mereka melayani asal-asalan. Kepada jemaat di Philadelphia, Tuhan memuji karena mereka menuruti firman. Dan kepada jemaat di Laodikia, Tuhan mencela karena mereka suam-suam kuku dan tinggal di dalam kenyamanan. Jemaat yang memuji dan juga dipuji, itulah jemaat mempelai. Jemaat yang sempurna, jemaat yang istimewa, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Lebih
dari ribuan denominasi yang ada di dunia ini. Seperti gadis Sulam lebih dari ribuan istri-istri Salomo. Itulah gereja yang siap menyambut kedatangannya. Lalu dalam kitab Kidung Agung pasal yang pertama ayat yang kelima. Ayat yang kedua yang kita pelajari. Kidung Agung pasal yang pertama ayat yang kelima berbunyi demikian. Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, saya sempat berpikir sebelum menemukan ayat ini. Saya mengira bahwa gadis Sulam ini tentunya berkulit putih bersih atau berkulit kuning langsat. Tetapi ternyata tidak. Dia hitam. Bahkan dikatakan hitamnya itu hitam butek. Hitam dekil. Seperti hitamnya kemah orang Timur Tengah, suku pengembara di padang gurun. Nah, mengapa gadis Sulam kelihatan cantik? Karena dia orang yang menerima dirinya sendiri. Dia orang yang punya citra diri yang baik. Gadis Sulam berkata, memang aku hitam, tetapi aku cantik. Dia tidak berkata, aku cantik, tetapi hitam. Ini dua hal yang sangat berbeda. Dia tidak menutupi kulitnya yang hitam. Justru dia katakan kepada putri-putri Yerusalem bahwa dia memang hitam. Dan dia menerimanya. Dia meyakininya. Dan dia bersyukur kalau dia hitam. Sekarang ini banyak wanita yang berpikir, mengapa hidungnya tidak seperti si A? Mengapa pipi saya begini? Mengapa hidung saya begini? Mengapa payudara saya kecil? Mengapa kulit saya tidak putih? Lalu melakukan operasi plastik dan usaha-usaha lainnya untuk menambah kepercayaan diri. Membangun kepercayaan diri berdasarkan penampilan fisik. Kalau saudara tidak bersyukur dengan model dan desain sebagaimana saudara ada saat ini, maka itu berarti saudara sedang menghina Tuhan yang menciptakan saudara. Orang akan kelihatan lebih cantik dan cakap jika orang itu bisa bersyukur, bisa menerima dirinya sendiri. Nah, sikap itu juga sebenarnya yang menjadi kunci untuk bisa memuji orang lain. Orang yang tidak bisa memuji orang lain sebenarnya adalah orang yang tidak menerima dirinya sendiri. Saya sering berjumpa dengan orang-orang yang reaktif, negatif respon. Artinya, setiap kali saya berkata, orang itu cantik ya, maka dia menjawab, ya, tetapi orang itu judes. Kalau saya puji orang lain lagi, orang itu baik hati ya. Lalu dia menjawab, ya, tetapi dia pendek. Kalau saya katakan tentang orang lain lagi, orang itu lemah lembut, maka dia menyaut, ya, tetapi dia orang yang pemalas. Jadi setiap kali kita berbicara tentang kebaikan orang lain, sepertinya dia tidak ikhlas, dia tidak tulus kalau orang lain itu dipuji. Selalu terus ditimpali dengan komentar-komentar yang sebaliknya atau komentar-komentar yang negatif. Nah, orang yang semacam ini adalah orang yang sebenarnya iri hati. Orang yang sebenarnya punya akar pahit. Atau orang yang sebenarnya tidak bisa menerima dirinya sendiri. Orang yang ingin sebenarnya dirinya sendiri yang dipuji, bukan orang lain. Jikalau suami dan istri menikah dan masing-masing punya model semacam ini, pastilah rumah tangganya penuh dengan caci maki, penuh dengan kutukan dan hujatan, penuh dengan kritikan dan celaan, serta tuntutan. Jauh dari rasa bersyukur, jauh dari rasa puji-memuji, jauh dari damai sejahtera.
Rasul Paulus berkata dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan hal-hal sekitar dunia pelayanan. Mengucap syukurlah untuk segala hal yang Tuhan sudah berikan, yang kita sudah terima dari Tuhan. Mari kita selalu bisa mengucap syukur. Bersyukur dengan pelayanan yang sudah dipercayakan kepada kita, apapun bentuk pelayanan itu. Mengucap syukurlah untuk gerejamu. Mengucap syukurlah untuk gembalamu. Topang dan lengkapi kekurangan darinya. Orang yang tidak bisa menerima dan bersyukur dengan pelayanannya juga tidak akan pernah bisa memuji gereja-gereja lain. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, mari sebagai jemaat Tuhan, kita selalu bisa mengucap syukur dan memuji atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Lalu yang ketiga, Kitab Kidung Agung, pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Kidung Agung, pasal yang kedua, ayat yang ke-15, dikatakan begini, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, di rumah saya mempunyai sebuah pohon mangga yang sudah cukup besar. Dan puji Tuhan, tahun ini berbuah cukup lebat. Saya sering mengamati buah-buah mangga yang ada di pohon saya itu. Dan ketika saya amati, ada beberapa yang sudah tua, yang sudah ranum. Dan saya seringkali menunda untuk memetiknya, karena mungkin besok akan lebih matang lagi. Tapi ternyata ketika besok sudah akan kami petik, ternyata sudah keduluan dimakan oleh codot. Nah, kerusakannya sebenarnya tidak terlalu parah, karena hanya satu buah saja yang berlubang dimakan codot, yaitu yang paling matang. Buah-buah yang lainnya tidak disentuh oleh codot itu. Tidak menjadi gagal panen ataupun kerusakan pohon. Tidak seperti hama-hama lainnya, seperti hama wereng, hama belalang, ataupun akar pohon yang membusuk, dan hama-hama lain yang merusak. Namun, biarpun kerusakannya kecil, tetapi hati ini tetap jengkel. Nah, gadis Sulam tidak mau ada rubah-rubah, bahkan yang kecil sekalipun di kebun anggurnya. Nah, ini menggambarkan satu attitude atau sikap si gadis Sulam untuk tidak membiarkan hal-hal yang kecil berpeluang untuk menimbulkan kejengkelan. Sering dalam pernikahan atau dalam hubungan kita dengan pasangan kita, hal-hal kecil yang tidak segera diselesaikan bertumpuk dan kemudian akhirnya meledak, membesar menjadi pertengkaran yang berkepanjangan. Hal-hal kecil seperti menaruh pakaian kotor sembarangan. Suami sering lupa mengunci pintu, atau suami sering kali lupa menaruh kacamatanya, atau hal-hal yang kecil yang lainnya. Sikat gigi, seringkali masih banyak odol atau pasta gigi yang berjatuhan. Lalu kemudian berdahak sembarangan. Cara memencet odol, masih banyak lagi hal-hal yang kecil. Nah, hal-hal yang kecil yang bagi salah satu pasangan tidak masalah, karena kebiasaan masa kecil dan keluarganya tidak mempermasalahkan. Tetapi ternyata menjadi masalah dengan istri atau suami. Hal-hal kecil karena perbedaan faktor latar belakang keluarga yang pada waktu pacaran tidak terpikirkan, tetapi menjadi masalah setelah menikah. Nah, sering melalui pertengkaran hal-hal kecil semacam ini, lantas
pertengkaran itu melebar ke martabat, ke bibit, bobot, dan sebagainya. Menimbulkan luka hati, bahkan tidak saling berbicara, bahkan ujung-ujungnya bercerai. Alangkah ironisnya, perceraian yang diawali dengan pertengkaran hanya soal sepele, gara-gara mencet odol. Rasul Paulus berkata dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-32, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, singkirkan dosa-dosa kecil, singkirkan kebiasaan-kebiasaan buruk, berbohong, menyimpan kekecewaan, mungkin juga hobi yang menyita waktu yang berkelebihan hingga taraf memberhalakan. Dosa kecil yang rasanya dianggap biasa, toh orang lain melakukannya. Sebagai seorang karyawan, kalau kita sering membawa pulang barang-barang kantor, barang-barang yang kecil seperti ya gunting, pensil, staples, dan sebagainya, kita merasa bahwa itu barang-barang kecil. Tetapi dosa adalah dosa. Walaupun barang kecil, mencuri tetap mencuri. Toh karyawan yang lain melakukannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, jangan kita menggunakan standar kebenaran bahwa orang lain juga melakukan. Tetapi gunakanlah standar kebenaran firman Allah. Dosa-dosa kecil jika dibiarkan akan memadamkan roh, akan mengendorkan semangat melayani, membuat rasa tertuduh di hati. Lalu kita kurang yakin terhadap diri sendiri. Kita merasa tidak layak, dan lama-lama membuat kita mundur dari pelayanan, mundur dari iman, bahkan mati rohani. Karena itu, singkirkanlah dosa-dosa kecil yang menjengkelkan itu. Selesaikan juga hal-hal yang kecil yang dipermasalahkan antara suami dengan istri, supaya ada damai sejahtera yang sempurna. Jemaat yang menguduskan diri dari perkara-perkara kecil, itulah jemaat yang siap untuk menyambut kedatangannya Tuhan yang kedua kali. Dan biarlah kita menjadi jemaat yang siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, itu 3 hal atau 3 ayat yang kita dapatkan di dalam kitab Kidung Agung yang kita pelajari hari ini. Kalau ada kesempatan yang lain, kita akan mempelajari ayat-ayat yang lain. Dan biarlah firman Tuhan hari ini menerangi hati kita semua, sehingga kita boleh menjalin hubungan kita dengan Tuhan seperti yang ditulis di dalam kitab Kidung Agung ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, marilah kita saling memuji, bukan saling melemahkan, bukan saling menjelekkan. Dan biarlah kita juga percaya terhadap diri kita sendiri, mengakui keberadaan diri kita sendiri, dan kita punya rasa bersyukur atas apa yang ada pada diri kita sendiri. Dan yang ketiga tadi, biarlah kita mau mengecilkan atau kalau bisa menghilangkan segala dosa-dosa kecil dalam kehidupan kita, supaya kita tetap semangat di dalam melayani pekerjaannya. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Mari kita dudukkan kepala dan kita datang kepada Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami perihal tentang Salomo dan permaisurinya, gadis sulam. Kami bersyukur kalau bisa membaca kitab Kidung Agung ini. Sebab dalam kitab Kidung Agung ini penuh dengan puji-pujian, penuh saling memuji antara satu dengan yang lainnya. Dan itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita selaku jemaat Tuhan, selaku mempelai Tuhan. Biarlah kita juga
boleh saling memuji di antara jemaat dengan Tuhan dan di antara kami satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau juga mengajarkan kepada kami untuk kami mau menerima diri kami apa adanya. Tuhan, Engkau sudah melakukan yang terbaik untuk diri kami dan itu patut kami syukuri. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Engkau memberikan kepada kami roh kepercayaan diri yang kuat sehingga kami boleh selalu bersyukur untuk diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula Tuhan, hari ini kami mau menghilangkan dosa-dosa kecil yang ada di dalam diri kami. Hal-hal yang sepele yang sering kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kepada kami Tuhan kuasa untuk berani menghilangkan dosa-dosa ataupun kebiasaan-kebiasaan kecil yang buruk dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarkanlah kami Tuhan menjadi jemaat yang berkenan kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur untuk pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian dalam ibadah kami hari ini. Para pemain-pemain musik, pemimpin pujian, dan juga backing vokal, singer, dan juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberkati mereka semua, mereka yang sudah melakukan untuk Tuhan. Demikian pula sidang jemaat-Mu yang beribadah hari ini, ataupun yang ikut beribadah hari ini. Juga orang-orang lain yang menyaksikan ibadah kami hari ini, yang ikut ambil bagian dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Tuhan ambil bagian dalam kehidupan mereka masing-masing. Yang belum mempunyai pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang susah, Roh Kudus memberikan penghiburan kepada mereka. Tuhan berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati pelayanan mereka. Oh Tuhan, kami serahkan setiap orang yang menyaksikan ibadah kami ini Tuhan. Tuhan kepadamu Tuhan, dan kami percaya Tuhan selalu campur tangan dalam setiap masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hindarkanlah, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, teristimewa Tuhan dari wabah COVID-19 yang masih merajalela di daerah kami, ataupun di kota kami, ataupun di sekitar kami Tuhan. Jauhkan kami, bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah yang sudah tercurah di kayu salib bagi kami semua, sehingga kami boleh terluput dari segala wabah-wabah virus-virus yang sedang merajalela ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup pelayanan kami hari ini dalam tangan-Mu, dan sertai kami dari hari ini sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, haleluya. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan, marilah Tuhan turunkanlah berkat-Mu atas kami semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, mari kita angkat tangan dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita berpisah satu dengan yang lainnya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cintanya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudara semua, mulai dari saat sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Kita berpisah di dalam berkat-Nya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari yang percaya dan sudah menerima berkat, kita katakan sama-sama dengan iman. Amin. Puji Tuhan. Selamat berpisah. Sampai ketemu dalam ibadah kita di lain waktu. Puji Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes. Bersoraklah bagi Dia. Sorak hosana. Semua bertepuk tangan bersama-sama. Ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku
rasa bahagia. Peganglah tanganku, tunjuklah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Saat ini ku datang lagi. Ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku Tuhan, amin, memuji namamu. Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Mari, haleluya, haleluya. Sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Hari-hari telah ku lalui, katakan. Hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Dia pegang tanganku selalu, peganglah tangan, dia tuntun jalan. Amin. Tuhan, Kaulah segalanya. Mari bersama, haleluya. Sorak hosana. Sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan lebih lagi. Haleluya, glory bagimu. Amin. Haleluya, sorak hosana. Terpuji nama Tuhan. Terpujilah. Mari dengan sukacita. Haleluya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Terpuji namamu. Terpujilah. Katakan bersama. Terpujilah. Terpujilah namamu. Terpuji nama Tuhan. Sorak hosana.